Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini tidak bisa dipisahkan dari bacaan kemarin, yaitu tentang seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan pemuda ini kemudian meninggalkan Yesus dengan hati sedih karena dikatakan banyaklah hartanya. Dan Yesus membandingkan kisah pemuda yang kaya itu dengan seekor unta yang masuk melalui lubang jarum. Jadi di kota-kota dulu adalah biasa dikelilingi oleh benteng. Dan ada pintu gerbangnya yang besar dan yang kecil. Yang besar itu pada malam hari ditutup, dibuka yang kecil untuk lalu lalang juga orang, tapi juga untuk keamanan. Nah, pintu yang kecil ini sedemikian sempit sehingga kalau ada keledai yang adalah hewan yang mengangkut beban, dia harus meletakkan atau melepas bebannya dulu, keledainya masuk, baru kemudian bebannya dimasukkan. Hal ini memberi gambaran bahwa memang ada hal yang harus ditinggalkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diajak untuk berani memilah dan memilih mana-mana yang justru menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mana yang membantu kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sarana dipakai hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,